Obrolan malam kembali menyapa Anda. Saya Fristian Grich bersama Anda. Brigjen Endar Priantoro dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Endar meyakini pencopotannya bermuatan dugaan pelanggaran kode etik. Atas pemecatan itu, Endar melaporkan Sekretaris Jenderal KPK Cahaya Hareva dan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewan Pengawas KPK pada Selasa kemarin. Diketahui KPK telah mengeluarkan surat pemberhentian dan pengembalian dirinya ke institusi asal di Polri. Berbeda dengan keputusan KPK, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru memutuskan memperpanjang masa penugasan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK atau penugasannya di KPK. Sejumlah pihak menduga pencopotan Brigjen Endar dari KPK terkait penolakannya terhadap perintah Komisioner KPK yang mendesak agar status kasus Formula E dinaikkan ke tahap penyidikan. Saya tidak akan bicara apakah yang terkait dengan penanganan Formula E atau tidak. Yang pasti saat ini hanya menguji, sementara ini menguji tentang keputusan ini. Keputusan penghentian dengan hormat saya. Bapak Kapolri juga pada tanggal 29 sudah mengajukan jawaban atas surat terdahulu dari pimpinan KPK atau tanggal 11 November. Di mana saat itu Ketua KPK mengusulkan untuk istilahnya pembinaan karir, promosi kepada saya dan Pak Karyoto sebagai Deputi Penindakan. Dan berdasarkan rapat Dewan Pembinaan Polri, jabatan Polri sudah diputuskan bahwa Pak Karyoto di Polda Metro Jaya promosinya, sementara pertimbangan saya tetap diperpanjang. Benarkah pemberhentian Brigjen Endar terkait dengan kasus tertentu, dalam hal ini adalah Formula E? Kemudian yang kedua, kita ingin tahu apakah memang kewenangan untuk memecat itu ada di tangan Komisioner KPK atau dalam hal ini institusi asal, dalam hal ini Kapolri sudah menyurati untuk memperpanjang masa tugas Brigjen Endar di KPK. Saya ajak Anda ngobrol dengan narasumber yang sudah bergabung secara virtual terkait hal ini. Banyak menanyakan apakah ini sampai di sini, apakah masih ada lagi yang harus diperiksa, apakah ini akan terus dikembangkan atau didalami. Prinsipnya namanya peristiwa itu tetap kita akan lakukan penyidikan. Saya sapa dua narasumber yang bergabung secara virtual. Ada Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK, dan Kurniawan Adi Nugroho, Deputi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Selamat sore Mas Yudi, Mas Kurniawan. Terima kasih sudah bergabung di obrolan malam. Ya. Saya ke Mas Yudi dulu. Mas Yudi, kalau Anda mendengar desas-desus ya, karena kita kan hanya bisa melihat korespondensi antara korespondensi dalam arti surat ya, keputusan dari Komisioner KPK dalam hal ini melalui Sekretariat Jenderal, kemudian ada surat Kapolri yang membalas bahwa ia memperpanjang. Ini pada saat mungkin Anda punya pengalaman karena mantan penyidik KPK, ini terjadi atau saya ke pertanyaan yang kedua saya ke pemirsa tadi ya, bahwa apakah memang kewenangan ini dimiliki oleh Komisioner atau oleh institusi asal, dalam hal ini adalah Polri. Kalau Kapolri bilang memperpanjang, ya kemudian memang harus memperpanjang. Seperti apa? Ya, jadi gini Mbak, kita harus melihat dulu dasarnya ya, kenapa sih ada polisi di KPK ya selama ini sejak KPK berdiri, karena untuk membantu KPK, untuk memperkuat KPK di bidang penyidikan, penyelidikan maupun di bidang-bidang lainnya, itu pertama. Sehingga KPK meminta bantuan kepada instansi terkait yaitu kepolisian agar mengirimkan pegawai terbaiknya yang kemudian diseleksi ya dan kemudian bekerja di KPK. Dulu mekanismenya adalah 4 tahun, 2 tahun, ada 10 tahun gitu kan maksimal. Setelah itu memilih apakah tetap di KPK atau kembali ke kepolisian misalnya. Nah, itu ya baru bisa dikembalikan ya tanpa melalui mekanisme tahunan gitu ya. Mekanisme batas akhir penugasan kalau dia melanggar etik atau melanggar disiplin berat, dan itu kan tercantum dengan peraturan komisi yang baru ya terkait kepegawaian bahwa pegawai negeri yang dipekerjakan ya dia baru bisa dikembalikan ya kalau misalnya dia melanggar
etik atau disiplin yang berat. Dan Pak Endar kan belum ada itu yang pertama. Jadi yang menarik adalah ini banyak kejanggalan-kejanggalan. Ya, pertama itu tadi, kok dia nggak ada pelanggaran dikembalikan. Kemudian yang kedua, ya itu terkait dengan bahwa Polri memang setiap tahun selalu memperpanjang. Jadi memang setiap tahun mereka memperpanjang. Ya, artinya ketika terakhir Kapolri kan memperpanjang. Nah, ketika diperpanjang sudah dapat KPK suratnya, loh kok malah diberhentikan? Ini kan yang aneh, ya kan? Kok bisa gitu kan? Padahal tidak ada pelanggaran di situ. Jadi menurut saya di sini yang paling mengherankan adalah komunikasi yang buruk dari pimpinan KPK maupun orang-orang di bawah mereka ya. Kita harusnya disampaikan kepada kepolisian bahwa ini bagaimana nih? Ini kami istilahnya bisa kembali nggak kepolisian untuk ditarik. Bagaimanapun Brigjen Endar adalah anggota Polri aktif menurut Anda ya. Jadi harus ada komunikasi dengan instansi asal. Tentunya itu satu pertama yang harus dilakukan. Betul, karena ini yang menarik Mbak, kok tiba-tiba langsung udah ada perpanjangan ya, saya misalnya jadi Pak Endar ada perpanjangan, berarti kan saya diperpanjang, kok tiba-tiba ada pengembalian. Loh, pengembalian itu dasarnya apa? Ingat bahwa yang bisa dilakukan kalau misalnya memang atas permintaan sendiri Mbak, banyak teman-teman saya seperti itu, mereka ingin kembali ke Polri karena ingin ada karir di sana atau ingin dekat dengan keluarganya, gitu kan, alasan pribadi gitu kan. Kemudian yang kedua, Polri menarik ya, inisiatif Polri karena ingin ditempatkan di tempat yang lebih baik gitu kan, mutasi misalnya jadi jadi Pak Kapolres atau kayak kemarin jadi Kapolda Metro Jaya seperti Pak Karyoto kan seperti itu gitu. Jadi menurut saya ya di sini memang KPK sebagai user, tapi kan kepolisian mengirimkan orang terbaiknya seperti tadi dikatakan oleh Pak Kapolri ingin memperkuat KPK juga seperti itu. Ya, Mas Yudi, jadi menurut Anda wajar tidak kemudian publik berpikir atau banyak yang sebagian pihak menilai bahwa ada yang janggal dari alasan pemberhentian Brigjen Endar dan itu dikaitkan dengan satu kasus tertentu yang berkaitannya dengan direktorat yang dipimpinnya, dia sebagai direktur penyelidikan, betul ya? Wajar Mbak, kenapa? Karena janggal, dia sendiri ya sebagai pegawai KPK gitu kan dari kepolisian yang ada di dalam KPK janggal gitu kan loh. Saya kok diberhentikan seperti ini ya. Kemudian dia melaporkan kepada Dewas kemarin gitu kan. Nah, ketika terjadi ini terkait dengan apa? Tentu kan banyak benang merahnya, termasuk tadi yang saya dengar juga bahwa ada suatu kasus di penyelidikan gitu ya, berkali-kali ekspos gitu ya, tapi ternyata ya belum ditemukan alat bukti yang cukup untuk naik ke penyidikan. Kan nggak bisa di KPK suatu kasus naik ke penyidikan berdasarkan selera pimpinan, nggak bisa. Pasti itu berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan ya apa itu bukti permulaan, mau ada keterangan saksi, surat, dokumen, kan ahli dan sebagainya. Yang kenapa harus ada mekanisme verifikasi dan sebagainya, karena kan nanti akan diuji. Malu ya menaikkan suatu kasus gitu ya, tapi ternyata bisa pra-peradilan misalnya ya. Ya itu pertama bisa peradilan, tapi kan malu Mbak, profesionalitas kita di KPK bukan merekayasa orang untuk naik jadi suatu kasus, enggak, pasti buktinya itu cukup. Entah itu mungkin ada penyadapan, entah itu mungkin ada dokumen, ada keterangan saksi yang kuat, ada aliran dana. Itu yang sangat penting bagi kami ketika di KPK, sehingga pertama betul seperti Mbak katakan, ketika penarikan pengembalian itu janggal gitu kan, padahal sudah diperpanjang, kemudian kedua ada suatu kasus yang sedang menarik gitu kan, apalagi beliau direkturnya gitu kan. Nah itu akhirnya menurut saya wajar itu terjadi di publik seperti itu dari saya. Oke, Mas Kurniawan, Anda punya data atau hal yang bisa ini tidak benar atau ini benar ketika pencopotan Brigjen Endar, Brigadir Jenderal Endar itu dikaitkan dengan kasus Formula E. Anda membenarkan atau Anda punya data ini terkait atau tidak? Begini, pertama harus dipahami bahwa seperti tadi disampaikan oleh Mas Yudi, untuk bisa menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan, itu bahkan kalau misalnya kita ambil contoh di kepolisian misalnya, seorang direktur itu tidak bisa menentukan apakah status ini bisa naik atau tidak. Yang menentukan adalah penyidiknya. Sama seperti yang di KPK, pimpinan tidak bisa kemudian ujuk-ujuk, udah naikin aja. Sementara penyidik yang seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap segala alat bukti yang ada itu sendiri masih ragu, itu tidak bisa gitu loh. Itu
Itu prosedur yang berlaku di semua aparat penegak hukum seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, soal status Pak Endar, ini adalah penugasan. Dia ditugaskan oleh institusi asalnya. Itu harus dipahami terlebih dahulu. Apakah dia mau ditarik, dikembalikan segala macam, ada tolok ukur yang harusnya ditaati oleh kedua belah pihak. Ketiga, ini terjadi gesekan antara, saya khawatir ini gesekan ini semakin meruncing antara KPK dengan Polri di saat akhir masa jabatan Presiden. Ya. Ini adalah gesekan-gesekan yang sebenarnya tidak perlu seperti ini. Jadi seharusnya Pak Firly dengan Legowo ngomong ke Pak Listio, apalagi sama-sama bintang 4, walaupun satu bintang 4 pensiun, satu masih aktif. Tetapi kalau tidak sama Satu bintang 3 kalau tidak salah ya, Komjen ya. kan pensiun. Ya, masa Pensiunnya kan langsung pangkat terakhir Pak Firly adalah naik. Ya. Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan, Mas Kurniawan. Iya, oke. Nah, itu kan kemudian dia bisa ketemu dengan Pak Listio yang mungkin angkatannya lebih di bawahnya, kemudian nanti bisa ngomong ini bagaimana status terhadap Pak Endar. Jadi ada sopan santunnya lah gitu. Itu kalau menurut saya. Jadi Mas Kurniawan, Anda belum menjawab pertanyaan saya yang- tadi, Mas Kurniawan, karena banyak sekali yang mengait-ngaitkan ini dengan sebuah kasus, yaitu kasus Formula E yang melibatkan dan kental sekali karena ini adalah ada beberapa aktor politik. Kemudian ada informasi bahwa ada sejumlah ada komisioner KPK yang berharap ini segera ditingkatkan ke penyidikan, tapi Brigadir Jenderal Endar punya pendapat yang berbeda. Anda punya data untuk itu atau Anda belum menelusuri sampai di situ, Mas? Gini, sebenarnya kalau soal informasi itu banyak. Tidak hanya soal ini kaitannya dengan Formula E, tetapi juga ada yang informasi bahwa ini ada kaitan dengan 2024 misalnya. Maksudnya kaitannya dengan Jadi, 2024? Ada yang informasi yang mengatakan, ada gosip-gosip yang mengatakan Pak Firly berambisi menjadi wakil presiden misalnya, atau ada jual jasa untuk bisa jadi wakil presiden atau mendukung calon tertentu misalnya. Soal-soal seperti itu tuh banyak, informasi seperti itu banyak. Mbak, kalau saya berpegang pada fakta yang ada, prosedur yang ada, apakah ditaati atau tidak. Kalau prosedur soal-soal di luar itu ya motif-motif politik segala macam, seingat saya posisi komisioner KPK itu adalah kursi kutukan. Yang ketika kemudian dia melibatkan diri dalam politik praktis, itu biasanya kejegal. Dan itu biasanya berujung pada persoalan hukum. Jadi lebih baik hindari dulu posisi politik atau isu-isu politik dalam persoalan selama menjabat sebagai komisioner KPK. Apa Itu, Mbak. indikasi Jadi, paling kalau soal kuat? gosip-gosip Oke, banyak. Mas Kurniawan, apa indikasi paling kuat kalau Anda menuduh ini karena tuduhan yang serius, ada dugaan kuat bahwa ini terkait dengan ambisi untuk menuju 2024, mendapatkan posisi dan lain-lain? Seperti saya sampaikan tadi, itu adalah informasi-informasi yang berkembang di masyarakat yang masuk ke kami. Soal apakah kemudian itu benar atau tidak, ya wallahu alam, karena itu bicara soal motif, kan begitu. Jadi bagi kami yang paling penting adalah apakah prosedur itu ditaati atau tidak, normal atau tidak, begitu loh. Jadi kita tidak perlu berdebat soal apakah kemudian ini terbukti atau tidak. Seperti misalnya begini, contoh sederhana, kami baru mengajukan pra peradilan tentang kasus kardus misalnya, kasus durian yang waktu itu Pak Firly mengatakan ini melibatkan Mohaimin misalnya. Tetapi kemudian dalam jawaban resmi dari Biro Hukum KPK mengatakan tidak ada seperti itu, kan jadi persoalan sebenarnya motifnya apa, kan begitu. Baik. Nah, soal motif-motif seperti ini kita tidak perlu berdebat terlalu panjang dan kemudian kita acuannya adalah prosedur ya. Itu nanti akan. Ya, kalau saya lebih cenderung sama seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Yudi, apakah prosedur itu ditaati atau tidak? Kemudian yang kedua, apakah gesekan ini perlu atau tidak? Gitu. Gesekan antara dua institusi ya, Polri dan juga KPK. Oke, selain menjawab itu mungkin kita harus jeda. Usai jeda saya mungkin bisa berharap Mas Yudi bisa kemudian menceritakan kepada kami sebenarnya prosedur untuk meningkatkan atau menentukan sebuah kasus itu sudah masuk ke tahapan penyelidikan, naik ke penyidikan, kemudian masuk ke penuntutan itu bagaimana sih alurnya? Apakah
memang melibatkan komisioner, siapa yang menjadi penentu, perlu disetujui oleh siapa saja, bagaimana prosedurnya. Usai jeda di obrolan malam.